down, I know you got me, baby. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ayuna dan Nur Hakiki dari kelas 10 TJKT 1. Oke, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang networking pada VMware, Debian dan Ubuntu Server Administrator. Yaitu pastinya materi seperti ini tuh adanya di jaringan telekomunikasi atau di jaringan-jaringan lain yang berhubungan tentang komputer. Nah, pembahasan kali ini tuh pastinya kita mengerjakan sesuatu dalam VMware. Nah, pada materi kali ini tuh mengerjakannya adalah masih sekitar Debian Ubuntu. Nah, pembahasan kali ini tuh sedikit berbeda dengan materi yang sebelumnya. Kalau materi yang sebelumnya itu kan kita belajarnya di VirtualBox. Nah, tetapi pada materi kali ini itu kita belajarnya di VMware atau mengerjakannya itu di VMware. Pastinya cara-caranya itu nggak jauh beda, tetapi juga ada perbedaan. Tahu nggak perbedaannya itu apa aja? Nanti akan saya bahas di selanjutnya. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pembahasan pertama itu ada reset MAC address pada VMware. Nah, yang kedua ada NAT adapter atau audio still bagi. Yang selanjutnya ada bridge adapter, yang selanjutnya ada host only adapter, yang terakhir ada LAN segment. Langsung saja ke materi yang pertama, itu kita membahas tentang reset MAC address di VMware. Nah, kalian tahu nggak sih reset itu gimana dan caranya itu gimana? Nah, buat kalian yang nggak tahu atau kurang tahu, akan saya jelaskan di video ini. Nah, untuk reset MAC address itu kita kayak mengganti atau mereset suatu MAC address atau IP address dalam suatu file atau suatu yang sedang kita buat. Nah, di sini lanjut saja kita ke pembahasannya, yaitu kita langsung ke pembahasan yang Ubuntu ya, karena kita sedang membahasnya itu masih Ubuntu. Nah, di sini kalian yang pertama pastinya udah buat yang namanya Ubuntu di VMware. Nah, buat kalian yang nggak tahu caranya gimana, kalian bisa tonton dulu videonya ya. Nah, yang pertama langsung saja kita klik Ubuntu kanan, terus lanjut saja di setting. Nah, di sini itu memang videonya saya perlambat karena saya videonya itu terpisah. Jadi saya takutnya itu durasi saya video dengan durasi yang saya buat di VM itu terlalu cepat. Makanya saya perlambat jadi kelihatan sedikit lemot. Tapi sebenarnya enggak kok, lancar. Nah, setelah klik setting itu akan muncul seperti ini atau tampilan seperti ini ya. Lanjut saja kita ke network adapter. Nah, network adapter tuh di sini tuh kayak nanti kita itu mau milihnya itu apa nih?
Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu ada NAT adapter, audio steer box. Jadi, di sini tuh kita akan membahas dua sekaligus, yaitu NAT dan NAT network. Nah, NAT sendiri dalam VirtualBox di mana terdapat dua NAT, yaitu NAT biasa dan NAT network. Jadi, perbedaannya jika menggunakan NAT pada VirtualBox di mana kedua VM ini tidak bisa saling berkomunikasi karena kedua VM ini langsung terhubung ke host OS kita. Jadi, kedua VM ini akan memiliki IP yang sama atau IP yang identik. Dan yang selanjutnya itu ada NAT network pada VirtualBox, di mana jika NAT network pada VirtualBox, virtual mesin kita itu bisa saling berkomunikasi karena mereka itu tidak langsung ke host OS kita, tetapi akan terhubung ke switch terlebih dahulu. Jadi kedua VM ini akan saling berkomunikasi karena punya IP yang berbeda. Nah, keduanya itu juga memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, yang pertama itu ada kelemahan. Kelemahannya itu virtual machine tidak bisa berkomunikasi atau terhubung ke host OS kita. Nah, untuk kelebihannya itu pastinya bisa saling berkomunikasi. Kalau dia itu terhubungnya itu ke switch terlebih dahulu baru ke host OS kita. Nah, untuk prakteknya kalian saja langsung buka Ubuntu kalian. Nah, Ubuntunya itu ada dua. Kemarin kan kita bikin yang Ubuntu clone dan Ubuntu server atau yang Ubuntu biasa. Nah, keduanya itu kalian tinggal login dulu, di login dulu kan keduanya. Setelah itu kalian minta IP address. Nah, kalau misal IP address keduanya sama, kalian minta IP address yang baru. Nah, gimana sih caranya minta IP address yang baru? Nah, jadi kalian setelah minta IP address, kalau sekiranya IP address itu baru, IP address itu sama, kalian langsung ketik aja clear. Setelah itu kan kayak muncul lagi. Nah, di situ kalian tinggal ketik sudo dhclient -r ens33. Nah, setelah itu kita kayak dimintain password. Nah, passwordnya itu seperti yang sudah tadi kita login. Nah, kita masukkan dulu passwordnya. Kalau sudah, bisa dilanjutkan dengan dhclient ens33. Nah, kalau yang kedua itu sudo dhclient-nya itu tidak menggunakan -r ya, karena kita sudah meminta IP address. Nah, selanjutnya kita minta IP address. Nah, kalian tinggal cek aja di keduanya itu IP-nya itu sudah berbeda atau masih sama. Nah, jika sudah berbeda, itu tandanya sudah berhasil. Nah, di situ kalian langsung saja bisa ngeping.
pingnya itu ping IP. Nah, ping IP-nya itu kalian misal di Ubuntu server itu kalian ngepingnya di Ubuntu clone. Nah, kalau di Ubuntu clone kalian ngepingnya di Ubuntu server. Jadi berkebalikan ya. Jadi mereka itu bisa saling berkomunikasi. Nah, terus kalau ngepingnya itu satu, bisa nggak kak? Sepertinya tidak bisa ya, karena Ubuntu itu karena netnya itu kan sama, IP addressnya sama, jadi mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, kalau sudah bisa di-ping atau sudah keluar, itu tandanya kalian sudah berhasil atau sudah melakukannya dengan benar. Materi yang selanjutnya ada bridge adapter. Nah, di sini saya juga sudah membuatkan topologinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan gimana apa sih itu bridge adapter. Bridge adapter itu seolah-olah VM kita terhubung ke WiFi nanti secara otomatis. IP pada Ubuntu sama seperti WiFi. Nah, pastinya ini tuh berkaitan gitu kan. Jadi mereka itu terbukti kalau WiFi sama host OS kita itu terhubung atau bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk caranya itu bisa dilihat sendiri di video. Nah, yang pertama pastinya kalian klik Ubuntu, lalu setting, network adapter. Nah, setelah itu kalian bisa klik lagi Ubuntunya, terus edit. Nah, di sini kalian pilih yang virtual network editor. Nah, kalian change setting, klik bridge to. Terus kalian bisa, sebenarnya masing-masing PC itu bisa terbatas ya. Tetapi untuk PC yang saya gunakan ini dia memang terbatas, tapi tidak apa-apa, itu bukan suatu penghalang. Nah, sebenarnya kalau di PC kalian ada tulisan Realtek RTL, itu kalian pakai yang itu. Tapi kalau apabila tidak, kalian bisa pakai yang automatic aja. Itu sama aja kok. Nah, setelah itu kita klik apply, lalu oke. Nah, setelah itu kita klik Ubuntunya, lalu setting, network adapter, dan pilih bridge. Setelah itu masuk ke Ubuntu, lalu login, clear, minta IP, sudo dh client min r ens33, password, sudo dh client ens33, IP address, dan cek di control panel. Selanjutnya ya, kalian tinggal cek di control panel yaitu network and internet, lalu kalian cek change adapter, wifi, details, seperti itu.
Nah, untuk materi yang selanjutnya itu ada host only ya. Host only adapter yaitu memiliki fungsi menghubungkan VM kita ke host OS melalui switch. Nah, ini juga salah satu cara agar mereka itu bisa berkomunikasi atau berhubungan. Nah, kalian tinggal aja klik Ubuntu, setting adapter. Nah, di situ kan ada pilihannya kayak NAT, lalu ada Bridge, dan ada host only. Nah, kalian tinggal aja pilih yang ke host only. Setelah itu klik Ubuntu clone, setting, itu juga disamakan, diganti ke host only. Nah, setelah itu kalian tinggal mulai saja di keduanya. Lalu kalian bisa login. Setelah itu clear. Lalu selanjutnya kalian tinggal ketik aja sudo dhclient -r ens33. Lalu setelahnya pastinya itu ada masukkan password. Lalu sudo dhclient tanpa -r ens33. Selanjutnya minta IP-nya. Nah, kalau IP-nya itu sama atau sudah berbeda, itu lakukan pada Ubuntu clone. Nah, kalau udah berbeda, itu pastinya sudah berhasil karena IP-nya sudah berbeda dan pastinya bisa saling berkomunikasi. Nah, setelah itu untuk gimana sih cara tahu biar mereka itu bisa berkomunikasi atau tidak? Nah, caranya itu kalian tinggal ping IP address di keduanya. Jadi, kalian masukkan IP address yang di Ubuntu server ke Ubuntu clone, dan yang Ubuntu clone masukkan server ke Ubuntu server. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Dadah.